saya? Ini Kamu nggak. seharusnya tahu diri dong. Kamu ini cuma penjual bakso. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Itu cuma mengingatkan supaya kamu menjauhi si Bagas. Karena Bagas bentar lagi bakal menikah dengan teman aku, tahu nggak? Iya, Hah? masalahnya ini kayaknya ada salah paham, Mas. Salah Coba kita paham. ngomongin baik-baik dulu. Alah, kamu aja paling yang menggoda Bagas supaya Bagas itu suka dan cinta sama kamu, iya kan? Kamu udah sana, kamu masih ngotot ya tuh, rasain tuh. Len, kamu yakin? Hah, nyamperin tukang bakso itu? Ya yakin lah. Mau pakai cara gimana lagi? Ya satu-satunya ya kita harus samperin tukang bakso itu. Kamu nggak seperti ini deh. Hah? Kamu nggak seperti biasanya. Kalau kamu suka sama laki-laki, laki-laki tersebut udah nggak suka sama kamu. Kamu tinggal biasanya cari cowok lain. Tapi kenapa kamu tergila-gila banget sama si Bagas itu? Padahal Bagas udah nggak pernah memperhatikan kamu. Ya aku nggak bisa dong biarin Bagas pergi gitu aja. Ya dia kan tipe aku banget. Kalau cowok yang kemarin-kemarinnya mah masih ada kurangnya. Kalau Bagas itu udah paket komplit, tahu nggak? Iya, tapi sayangnya Bagas itu udah suka sama tukang bakso. Hah? Dan dia kayaknya cinta mati deh sama tukang bakso itu. Kamu tahu dari mana sih kalau si Bagas itu cinta mati sama cewek itu? Ya, aku ngelihat cara dia memperlakukan kamu dan memperlakukan tukang bakso itu. Kalau ketika bareng sama kamu, dia itu nggak pernah tuh memberikan perhatian lebih. Kalau ngobrol ya ngobrol biasanya doang. Tapi ketika dia bareng sama tukang bakso, perhatiannya tuh sangat lebih. Dia selalu membantu dan memperhatikan tukang bakso itu. Ya justru dari itu, jalan satu-satunya kita ya harus samperin tukang bakso itu. Ya bilang aja ke dia kalau Bagas itu udah mau nikahin aku. Biar ya cewek itu yang jauhin Bagas, bukan Bagas yang jauhin dia. Gitu ya. Aku tahu kenapa itu kamu itu tergila-gila sama si Bagas. Nah, karena Bagas itu ganteng, selain ganteng, dia kaya raya kan? Ya iyalah, yang dicari cewek zaman sekarang itu ya kaya raya. Kalau cuma modal ganteng, si Bagas itu cuma dapat bonusnya. Iya juga sih. Ya udah, aku bakal bantu kamu 100% ya. Sebelum perempuan yang jualan bakso itu tahu kalau Bagas itu miliarder. Hah? Kalau sampai tukang bakso itu tahu kalau Bagas itu punya ya uang yang banyak, dia gak bakalan ngelepasin si Bagas dan dia bakal melawan kamu ketika kamu bakal berbuat kasar sama dia. Hah? Iya iyalah kamu, justru itu aku ngajak kamu ke tempat ini sekarang juga. Ya takutnya kan kita terlambat, yang ada semuanya malah gagal lagi. Iya, tapi semua itu gak gratis loh, Len. Udah tenang aja, kamu ini aku udah tahu ya sifat kamu itu. Dari dulu kamu kalau apa-apa ya yang utama itu pasti uang. Ya iyalah, kan harus ada timbal balik, ah. Udah tenang aja, Oh, beres kalau sama aku. Nanti malam ini mobil gak dipakai? Emangnya Ini kan kenapa? mobil kamu, aku mau pinjam, soalnya aku mau jalan sama cewek aku gitu loh. Ya karena kamu mau 100% bantu aku, jadi gak apa-apa deh pakai aja. Ntar bensinnya aku yang isi. Wah, sekalian dong. Karena aku harus belikan makanan pacar aku. Nah, kamu transfer berapa gitu? Kamu ini dikasih yang enak malah keenakan ya. Ya daripada aku gak ngebantu kamu untuk Ya udah, mendapatkan iya. Bagas. Iya, Hah? kamu butuh berapa sih? 1 juta. Gak kurang. Yakin? Ya kalau mau ditransfer lebih ya gak apa-apa, aku malah seneng. Tapi inget ya, asalkan rencana aku buat ngehancurin hubungan Bagas sama cewek itu berhasil, ya aku bakal kasih deh berapapun yang kamu minta. Udah, kamu tenang aja ya.
Kalau perlu aku bakal obrak-abrik ya tempat jualannya itu si perempuan itu loh. Hah? Aku bakal melakukan apapun yang kamu inginkan. Hah? Aku harus menunjuk si Bagas. Aku bakal tonjok kok. Jangan sakitin si Bagas dong. Kamu tuh gimana sih? Ya enggak, aku gak bakal nyakitin dia. Ya pokoknya aku bakal mempermalukan perempuan yang nggak tahu diri itu ya di tempat umum. Kalau perlu nanti kalau ada orang yang mau beli baksonya, aku bakal jelek-jelekin bakso tersebut supaya gak ada orang yang mau beli, tahu nggak? Hah? Ya udah, kalau masalah rencana itu kamu pikir aja sendiri. Intinya aku cuma pengen dapat beresnya aja. Iya, Lagian kan kamu juga dibayar sama aku. kamu tenang aja ya. Aku pastikan Bagas itu bakal jatuh hati sama kamu. Tapi sebelum itu ya, sebelum Bagas tahu kalau kamu punya pacar, mendingan kamu putusin aja pacar kamu. Hah? Si Rudi itu tadi malam kan masih ngapelin kamu. Kamu gimana sih? Ya kan dia masih jadi donatur aku. Ya sebelum aku dapetin Bagas, aku nggak bisa dong mutusin dia. Ya aku takutnya Bagas itu tahu dari orang lain kalau kamu itu punya pacar. Jadi ketika Bagas mau deket sama kamu, nggak jadi. Ya kalau semuanya kamu gak mau mutusin Rudi, ya mendingan kamu ya gimana caranya untuk menyembunyikan hubungan kamu sama dia. Udah tenang aja, nanti kalau si cewek itu udah punya pikiran buat ngejauhin Bagas, aku bakal putusin kok pacar aku. Lagian Rudi udah mapan menurut aku deh. Mobilnya udah bagus, sudah memberikan uang belanja terus sama kamu. Tapi kalau menurut aku sih masih kayaan si Bagas. Gitu ya? Iyalah, Kamu tuh dia bener-bener udah ya, punya Le? asisten pribadi, sedangkan si Rudi belum. Kamu itu bener-bener ya, licik tau nggak jadi perempuan. Tapi nggak apa-apa lah, dari kelicikan kamu aku mendapatkan manfaatnya. Ini kan dikasih sama pacar kamu yang dari luar kota itu kan? Hah? Ya sering-sering lah kamu minta mobil supaya ini mobil bisa aku jadikan ya konsen gitu loh. Maksudnya aku jadikan ketika aku butuh. Enak aja. Ntar yang ada kamu malah males-malesan tuh kerja. Nggak apa-apa lah Lel, kalau masih ada yang dimanfaatkan ya ngapain masih kerja, ya enggak? Nah hidup itu harus santai ya, nggak usah ribet. Apalagi kamu mencari uang itu sangat mudah, memanfaatkan pacar kamu doang. Ya udah, daripada kita di sini, aku udah dimakan nyamuk dari tadi gara-gara ikut kamu. Kita mau nyamperin tukang bakso itu atau masih di sini kamu? Ya udah yuk, daripada ntar aku malah keisep darah aku sama nyamuk. Tanya, mendingan aku hisap sendiri. Ya udah. Ayo. Aku udah gak sabar banget nih buat ketemu sama Mas Bagas. Pakaianku udah rapi kayak gini. Ya, pasti orang-orang gak bakal menyangka kalau aku udah berpakaian rapi kayak gini, ternyata aku pedagang bakso. Ya lucu aja sih. Ini tahu. Gimana sih? Jadi aku yang gantiin kamu jaga ini. Jadilah Pak, lagi pula juga kan saya sudah bilang sama Pak Agung kalau saya bakal ketemuan sama pacar saya. Jadi saya titip ya. Iya, nggak apa-apa kok. Pak Tapi Agung. bentar lagi aku masih mau beli-beli. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu, biar nanti aku tunggu Pak Agung selesai beli-beli aja deh. Oke? Ya meskipun kamu nggak nunggu, nggak apa-apa sih. Aku kan cuman bentar doang. Cuman beli air mineral aja. Tapi aman nggak ya kira-kira? Di sini kan udah banyak yang kenal ke ini sih. Oh iya juga sih. nanti kalau ada apa-apa pasti laporan lah ke kita. Ya juga sih Pak. Tapi gimana? Pak Agung pasti kaget kan lihat penampilan saya? Ya kaget lah, sebenarnya kan penampilannya tiap hari nggak seperti ini. Cuman gara-gara sekarang katanya mau jalan sama pacarnya si Bagas itu ya. Ya iyalah Pak, lagi pula kan juga saya jarang-jarang bisa pakai pakaian bagus. Terus ini kan juga pertama kalinya saya coba buat dandan kayak gini. Karena kalau saya mau ketemuan sama laki-laki yang saya sayang, terus pakaian saya kayak biasanya waktu saat lagi dagang kan, saya pasti malu. Ya semoga aja dengan adanya saya berpakaian seperti ini, saya nggak malu-maluin lah di depan dia. Kamu sayang banget sama si Bagas itu. Iya,
Saya sayang banget lah Pak. Lagi pula juga dia orangnya baik. Jadi kayaknya saya nggak bakal salah pilih deh. Aku bingung ya, kamu sayang banget. Cuman kamu ini nggak mikirin masa depan kamu. Maksudnya nggak mikirin masa depan gimana Pak? Ya enggak, si Bagas itu kan orang nggak punya. Sedangkan ya kamu, mohon maaf, cuman buah bakso kayak gini. Kamu kan kalau semisal sama Bagas, kamu nggak ada perubahan sama sekali, Sin. Nanti masa depannya kamu gimana? Kan jadi suram, Sin. Seharusnya kamu cari lelaki yang kaya raya. Manfaatkan kecantikan kamu, Sin. Bukan malah ya sama si Bagas itu. Ya, Pak Agung bisa aja deh. Ya tapi kan mau gimana pun juga jodoh udah ada yang ngatur Pak. Jadi meskipun ya saya punya paras yang cantik menurut Pak Agung, tapi kan saya juga nggak bisa memilih siapa yang bakal mencintai saya Pak. Ini saya dikasih perasaan seperti ini aja sama Mas Bagas saya udah bahagia. Karena kan saya berpikir bahwa seorang pedagang bakso seperti saya ini pasti banyak banget orang yang meremehkan. Dan mungkin di saat saya diremehkan oleh orang-orang, satu-satunya orang yang betul-betul menjaga saya hanya dia, pacar saya. Kalau Pak Agung dan teman-teman yang lainnya kan udah pasti ada di kanan kiri saya untuk menjaga saya. Karena kan di sini saya satu-satunya seorang wanita yang berdagang. Jadi terima kasih banyak ya Pak Agung sudah baik menemani saya dari awal saya bekerja di sini dagang sampai saat ini pun Pak Agung masih baik sama saya. Ya, sama Sin. Tapi aku saranin deh sama kamu ya harus dipikir lagi kalau mau lanjutin hubungan kamu sama si Bagas. Soalnya aku agak ragu, Sin. Ya, gimana ya? Si Bagas kan banyak sih cowok-cowok di luar sana yang kaya raya, Sin. Ya, bukan cuma si Bagas. Si Bagas kan cuma ganteng doang, Sin. Tapi hartanya nggak ada. Emang kalau menurut Pak Agung nih Pak, kalau saya bersanding sama orang-orang kaya tersebut, Pasti emang kamu saya bakalan kaya. iya emang iya sih Pak. Cuman emang saya cocok. Dan lagi pula juga saya sama sekali nggak tertarik Pak sama orang-orang berada tersebut. Ya bukannya saya munafik, cuman kan memang Pak Agung tahu sendiri. Yang beli dagangan saya ini setiap harinya orang-orang berada juga kan Pak. Tapi saya tahu Pak, niat mereka itu bukan cuma mau beli dagangan saya, tapi mereka ada maksud lain terhadap saya. Cuman kan saya nggak mau aja Pak deket sama laki-laki yang seperti mereka. Nah kalau Mas Bagas ini, dia dari awal sampai saat ini dulunya konsisten, memang betul-betul membeli dagangan saya. Sampai akhirnya saya deh yang punya perasaan sama dia. Ya udah deh kalau misalnya itu, yang penting aku udah bilang sama kamu, udah nyaranin sama kamu. Cuman semisal nanti ada apa-apa di kemudian hari, aku nggak ikut campur ya. Soalnya kan udah kasih tahu sama kamu sepenuhnya. Pokoknya kamu malah, ya hidup kamu malah berantakan lagi. Oke siap, saya janji saya bakal memiliki hubungan yang betul-betul baik dan saya nggak akan ngecewain semua teman-teman saya termasuk Pak Agung. Saya percaya kok kalau laki-laki yang saya pilih ini adalah laki-laki yang akan bisa menjaga saya seperti halnya teman-teman saya seperti Pak Agung juga menjaga saya setiap harinya di sini ya kan? Iya benar. Tapi gimana kalau Pak Agung? Kemarin saya dengar Pak Agung juga lagi deket sama seseorang kan? Ya cuman temenan aja sih ya. Karena kesepian aja gitu. Cuman aku nggak mikirin masalah ya percintaan lah. Aku sekarang nggak fokus masalah itu. Aku sekarang mau fokus nabung buat nantinya, buat kalau udah masa tua nanti ya aku enak deh. Iya sih, cuman emang Pak Agung nggak pengen ngerasain jatuh cinta sama seseorang. Ya, kan? pengen, cuman aku udah trauma. Wah, ya kalau gitu saya doain deh, semoga nanti ke depannya saya jamin Pak Agung bisa mendapatkan seorang kekasih yang bisa menerima Pak Agung apa adanya dan dia juga bakal sayang banget sama Pak Agung. Ya amin, semoga aja nggak kayak yang kemarin. Nah justru itu Pak, ya tapi ya udahlah, hal itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Saya juga dulu pernah kan merasakan apa yang Pak Agung rasakan sebelumnya. Jadi apapun yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Kita hadapi ke depannya bareng-bareng dan kita jamin kalau kita bisa mencari seorang yang jauh lebih baik lagi. Udah sih.
Ya ada kalau gitu saya titip ini ya Pak. Tapi aku boleh beli-beli nggak? Bentar. Boleh Kalau kamu kok. mau pergi aja sih. Aku cuma bentar kok, paling 2 menit atau 1 menit. Oke. Kan dekat. Siap kalau gitu nanti ini sekalian juga nanti saya tunggu pacar saya di sana. Ya Kalau udah deh. gitu, makasih banyak ya Pak Agung. Kalau Saya gitu- titip semuanya sama Pak Agung. Oke siap. Aku tinggal dulu bentar ya. Oke, nanti kalau Pak Agung lapar nanti langsung ambil aja, oke? Gampang deh, aku kan kalau lapar makan ini terus ya. Oke. Udah, aku tinggal dulu ya. Ya udah Pak Agung, makasih. Sama. Pak Agung. Baik banget sih dia. Padahal dia senasib sama aku. Dia juga seorang pedagang. Tapi dia betul-betul gigih buat mencari nafkah untuk keluarganya. Dia sampai gak mikirin soal dirinya sendiri. Tapi ya udahlah, dia kan juga temanku. Lagi. Jadi kamu yang namanya Sinta? Iya Mbak. Mbak siapa? Mau beli bakso? Bentar ya Mbak. Karena saya lagi mau ada kepentingan. Bentar lagi Mbak bisa duduk dulu. Kita gak level makan makanan bakso di pinggir jalan seperti ini, tau nggak? Hah? Kita ada kepentingan sama kamu. Sama saya? Emang ada kepentingan apa Mbak, Mas? Udah, Lel. Mendingan share aja perempuan ini. Tunggu. Kalian berdua siapa? Saya nggak kenal. Dan saya harus jaga dagangan saya. Jadi, aku itu calon istrinya Bagas. Hah? Mas Bagas pacar saya? Iya, jadi Bagas itu kemarin berniat baik ke keluarga aku, datang ke keluarga aku, terus ngelamar aku. Kenapa kaget? Hah? Ini serius. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Karena mungkin saya itu emang udah lama deket sama Mas Bagas. Jadi, daripada ngobrol di sini, nggak enak. Ramai juga, mending sekarang kamu ikut aku aja. Mbak, tapi kita mau kemana? Aduh Mbak sakit Mbak. Ini kalian kenapa sih? Ada masalah apa sama saya? Kamu udah mengganggu calon suami dari teman aku. Hah? Ini Kamu nggak seharusnya tahu diri dong. Kamu ini cuma penjual bakso. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Hah? Supaya Atau jangan kamu itu nggak jual bakso, tapi malah jual diri. Mbak, tolong dijaga omongannya ya. Sekarang gini deh, saya nggak kenal sama kalian berdua. Tiba-tiba kalian berdua datang ke tempat saya, kalian seret saya ke sini buat ngobrol. Saya tuh nggak kenal sama kalian. Harusnya kalian kalau mau ngobrol sama saya, ngobrol secara baik-baik. Kita omongin baik-baik. kita nggak perlu kenal sama kamu, tahu nggak? Kita cuma mengingatkan supaya kamu menjauhi si Bagas. Karena Bagas bentar lagi bakal menikah dengan teman aku, tahu nggak? Iya, Hah? masalahnya ini kayaknya ada salah paham, Mas. Salah Coba kita paham. omongin baik-baik dulu. Alah, kamu aja paling yang menggoda Bagas supaya Bagas itu suka dan cinta sama kamu, iya kan? Hah? Nggak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Sekarang gini ya, akunya seorang pedagang bakso. Jadi kalau memang mungkin Mas Bagas punya perasaan sama aku, itu hal yang wajar. Jadi apa salahnya? Wajar kamu bilang, hah? Sedangkan Bagas bentar lagi mau menikah. Gara-gara digoda sama kamu, Bagas udah mulai menjauh dengan teman aku, tahu nggak? Sekarang aku tanya deh, memangnya kamu dekat sama Mas Bagas itu dari kapan? Aku dekat sama Bagas itu dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Tapi kenapa Mas Bagas nggak cerita sama aku kalau dia punya hubungan sama perempuan lain? Ya bodoh dong kalau Bagas cerita sama kamu, secara kan dia selingkuh sama kamu. Oke Mbak, sekarang gini. Saya minta maaf karena saya nggak tahu kalau memang Mas Bagas sebelumnya punya hubungan dengan wanita lain. Saya nggak ada niat dan saya juga nggak ada rencana buat ngedeketin dia sama sekali. Sebelumnya kalau Mbak pengen tahu kenapa saya bisa kenal dengan Mas Bagas, awalnya dia selalu beli dagangan saya. Tapi mungkin Kemudian kamu goda, iya, hah? Kamu rayu Mas. dia supaya dia itu kesem-sem sama kamu, hah? Itu akal bulus kamu, tahu nggak? Hei, orang miskin, seharusnya kamu kalau bekerja kerja aja, gak usah menggoda calon suami dari teman aku ini. Mas cukup ya. Dari tadi saya sudah sabar ngomong sama kalian berdua. Saya pikir kalian bisa diomongin baik-baik. Tapi dengan adanya mulut kamu sudah menjatuhkan harga diri aku seperti itu. Saya juga nggak terima. Sebelum kamu deket sama Bagas itu, kamu harus cari tahu dulu dong latar belakang Bagas tuh kayak gimana. Dia udah punya calon atau belum? Kamu masih punya harga diri, hah? Ya, dan kamu berpakaian seperti ini, sedangkan profesi kamu sebagai penjual bakso, hah? Kamu udah menjatuhkan harga diri kamu sendiri, tahu nggak? Cukup. Dengar ya.
saya berpenampilan seperti ini Supaya banyak laki-laki yang datang sama kamu, membeli dagangan kamu, iya kan? Hah? bisa nggak Murahan banget tau nggak kamu? Hah? bisa nggak sedikit aja kamu dengerin dulu penjelasan saya. Jangan selalu potong omongan saya. Saya di sini berpakaian seperti ini karena Kenapa? saya memang mau janjian sama pacar saya, Mas Bagas. Tuh kan? Lel, dia tuh emang kurang ajar banget. Dia tuh harus kasih pelajaran supaya dia tuh kapok dan tahu diri siapa dia sebenarnya. Hah? Kalau saya tahu Mas Bagas sudah punya pasangan, ya nggak mungkin saya berpenampilan seperti ini untuk ketemu pacar saya sendiri. Jadi sekarang saya cuma mau minta maaf sama kamu kalau memang kamu betul calon istri dari Mas Bagas. Yakin minta maaf di depan Leli doang? Hah? Nanti minta di maaf. belakang Leli kamu tetap selingkuh sama calon suaminya dia. Sekarang gini deh, daripada mulut kalian berdua keterlaluan sama saya, lebih baik kalian berdua bawa datang ke sini calon suami kamu itu. Ngomong sama saya secara langsung kalau dia beneran calon suami kamu. Ngapain kita bawa dia? Hah? Sedangkan dia bentar lagi mau nyamperin kamu. Hah? Ya sebagai pembuktian aja kalau memang bentar lagi dia datang ke sini, aku bakal tanyain secara langsung apakah benar dia adalah calon istri Mas Bagas atau Jadi bukan. kamu nggak perlu bela diri kamu itu, kalau murah ya murah aja. Aku bukan bela diri, tapi aku juga punya harga diri. Aku nggak mau mulut seperti kalian berdua Punya ngatain aku. harga diri, kamu sebagai selingkuhan kamu bilang kamu punya harga diri. Kamu bakal nangis-nangis nantinya di depan Bagas supaya Bagas itu kasihan sama kamu dan supaya temen aku ini dimarahin, iya kan? Hah? Kamu licik banget ya, Kamu jadi di sini perempuan. licik. Sekarang gini deh, kamu nggak perlu banyak drama di sini. Kalau emang kamu punya hubungan sama Mas Bagas, oke, aku nggak masalah kalau aku harus putus hubungan sama dia. Yang penting sekarang aku cuma pengen bukti kalau kamu itu benar-benar pacar dan calon istri dari Mas Bagas. Karena sekarang selama ini aku punya hubungan sama Mas Bagas, nggak ada satu orang pun yang berani buat datengin ke tempat aku dan merendahkan aku seperti ini. Atau jangan-jangan kamu ya yang cuma ngaku-ngaku sebagai pacar dan calon istri Mas Bagas. Kamu jangan sembarangan ya kalau aku. Iya, itu pikiran aku aja. Aku bukan nggak tahu ya, kemarin kamu datang ke kafe sama Mas Bagas. Selama ini aku selalu buntutin kalian, tau nggak? Buntutin aku? Gini ya Mbak, kalau memang kamu sudah akan menjadi calon istri Mas Bagas, untuk apa cuma ngebuntutin aku? Kenapa nggak kamu datangin tuh lokasi yang kamu lihat aku sama Mas Bagas? Ya karena aku pengen tahu sejauh apa sih permainan kalian. Aduh Mbak, sekarang gini deh, saya nggak mau terlalu banyak bicara sama kalian berdua. Karena saya juga nggak kenal sama kalian. Siapa tahu kalian cuma mengada-ngada, semua cerita yang kalian keluarkan dari mulut kalian, itu juga belum tentu kebenaran kan? Dia udah kurang ajar sama kamu, Lel. Kasih pelajaran aja perempuan ini supaya dia tuh sadar diri. Hah? Nah, saya nggak takut sama siapapun, karena saya di sini benar. Saya nggak merasa bersalah sedikit pun, karena saya nggak tahu dengan keberadaan hal seperti ini. Kamu udah sana, kamu masih ngotot ya tuh, rasain tuh. Keterlaluan ya kamu ya. Aku nggak nyangka loh. Di sini aku nggak salah sama sekali, kamu tiba-tiba nampar aku. Nggak salah. Kamu bilang kamu nggak salah. Sebagai selingkuhan itu nggak salah. Di mana sih harga diri kamu? Gini, sebenarnya aku malu. Aku malu ngobrol sama kalian bertiga di tempat umum kayak gini. Apalagi yang kalian bahas juga obrolan gak bermutu. Biarin, biar semua orang itu tahu ya kalau kamu suka menggoda calon suami orang. Hah? Kamu juga, kamu laki-laki mulutnya lemes banget ya. Emang kamu ada bukti? Sebelumnya, kamu ada bukti atau enggak kalau aku udah punya hubungan di luar dari calon istri Mas Bagas ini? Udahlah, kita gak perlu memberikan bukti sama kamu karena itu gak penting banget, tau nggak? Hah? Kalau kamu gak pengen ya dagangan kamu itu kita hancurin ya, mendingan kamu jauhin Bagas dan kamu jangan goda dia lagi. Aku heran nih sama kalian. Kenapa kalian tuh jahat banget sih? Udah deh, tinggal jauhin aja, apa susahnya sih? Oke, sekarang gini ya, aku bakal jauhin. Cuman kalian pergi dari sini. Aku minta sama kalian, kalian jangan pernah mengganggu kehidupan aku lagi. Kita bakal nunggu Bagas di sini ya. Takutnya kamu nangis-nangis mengadu yang enggak tentang kita. Hah? Pastinya kamu bakal nangis-nangis tuh, hah? Minta pembelaan dari si Bagas. Atau jangan-jangan kamu udah tahu kalau Bagas itu kaya raya. Hah? Sehingga kamu itu dengan cara apapun untuk mendapatkan Bagas. Hah? Supaya kamu jadi orang kaya mendadak. Iya? Hah? Tunggu. Maksudnya kaya raya? Nggak usah pura-pura nggak tahu deh.
Emang itu kan tujuan kamu? Udahlah, gak usah belaga bego depan kita. Aku memang nggak tahu kalau memang Mas Bagas itu kaya raya, tapi selama aku kenal sama dia, dia hanya seorang biasa. Dia orang biasa yang sama dengan aku. Siapa yang nggak tahu sama Bagas? Hah? Ya, jangankan kamu, semut pun tahu sama Bagas kalau Bagas itu orang kaya. Udahlah, jangan bersandiwara di depan kita. Ya, dan kita gak bakal biarin Bagas itu jatuh ke tangan orang yang salah seperti kamu. Untuk apa sih aku bersandiwara di depan kalian? Lagi pula juga aku kenal sama Mas Bagas. Dari awal aku tahu kalau dia itu orang sama seperti aku. Kita orang sederhana. Dan orang kaya yang kalian berdua obrolin itu, sebenarnya kalian salah orang deh. Dan perlu kamu tahu, ya, keluarga Bagas gak bakalan menerima menantu miskin seperti kamu. Hah? Beda kasta. Tahu nggak? Mendingan kamu jauhin daripada kamu dipermalukan sama keluarga si Bagas. Hah? Yang pantas menjadi istri Bagas itu adalah Leli, temen aku. Dia kaya raya, punya mobil, dan dia itu sebadan dengan keluarga Bagas. Gak kayak kamu penjual bakso yang gak tahu diri. Hah? Saya tahu saya hanya pedagang bakso. Cuman saya juga perlu ngobrol sama Mas Bagas. Saya perlu tahu kebenarannya seperti apa. Perlu ngobrol atau perlu ngemis? Udahlah, Lel. Kita kasih waktu dia ngobrol sama Bagas. Tapi ingat ya, jangan bawa-bawa nama kita di depan Bagas. Kalau kamu berani bawa nama kita, ya, gak cuma rombong kamu itu yang kita hancurin. Keluarga kamu bakal kita sakitin. Tapi kalian berdua kan memberikan bukti terhadap saya. Terus kenapa saya nggak boleh kasih tahu? Kamu tinggal bilang aja kalau kamu mendapatkan informasi dari orang lain, bukan kita. Tapi kalau kamu membawa nama kita, berarti kamu mencari pembelaan di depan Bagas, supaya kita dimarahin. Nggak bisa. Untuk membuktikan kalau kamu beneran calon istri Mas Bagas. Jadi, aku janji sama kalian, aku nggak akan mengganggu keluarga kalian. Tapi aku minta tolong sama kalian buat kalian tunggu di sini, karena aku mau pergi sebentar. Kalian jangan kemana-mana, nanti aku bakal balik lagi. Ya mas aja ya, kalau kamu bohongin kita dan mengadu yang enggak sama Bagas terhadap kita, ingat ancaman aku. Udahlah, kalian berdua nggak perlu banyak omong. Aku juga lagi mikir sekarang. Jadi kalau kalian mau, aku ambil keputusan untuk tidak mengganggu kalian dan juga Mas Bagas. Kalian ikuti kataku. Kalian tunggu sini. Aku mau pergi sebentar, nanti aku bakal balik lagi. Ya udah sana. Mas aja kalau kamu bohong. Ya, menurut aku rencana kita bakal berhasil. Ya, perempuan itu udah ketakutan sama kita. Dan kamu bakal menjadi pacar Bagas dan menjadi istri Bagas. Ya, aku mikirnya juga kita bakalan berhasil sih. Dari mukanya aja dia kayaknya udah nggak yakin sama si Bagas. Bener banget. Untung aja dari tadi kita tekan perempuan itu ya, supaya menjauhi Bagas. Ya, dengan seperti itu kamu bakal menjadi nyonya besar di keluarga Bagas. Ya iyalah. Tapi ingat nih, yang dari tadi nyerocos terus ngebela kamu. Udah, kalau aku bilang nanti kamu dibayar, pasti dibayar kok. Aku nggak kira kabur. Tenang aja. Ya udah, kita tunggu aja hasilnya ya. Bagaimana perempuan itu menjelaskan sama si Bagas. Cinta mana ya lama banget. Tapi kalau dipikir-pikir, mending aku hidup jadi orang miskin kayak gini. Tapi aku bisa hidup tenang bersama wanita yang tulus sayang sama aku, daripada aku hidup dengan kekayaan yang banyak tapi aku bertemu dengan orang-orang yang munafik dan cuman mau memanfaatkan keadaan aku aja. Banyak sih perempuan cantik-cantik yang mau deket sama aku, tapi kan mereka tahu kalau aku seorang pengusaha, aku punya banyak kantor, punya banyak usaha juga, dan punya banyak harta. Kayaknya mereka ngejar-ngejar aku. Jadi rebutan. Ya, cewek kaya lah. Cewek yang deketin sama aku juga, yang mau ngedeketin aku juga, mereka jadi bos. Tapi aku nggak tertarik, karena mereka juga milih-milih. Tapi sekarang aku dapatkan cewek penjual bakso
tanpa dia harus melihat pekerjaanku apa. Kok kamu kayak marah? Emang kenapa? Aku dari tadi nungguin. Tadi aku nggak sempat lihat handphone kalau kamu ternyata nunggu di sini. Cuman tadi aku ada problem sedikit dan mungkin aku harus menceritakan ini sama kamu. Ya udah, ceritakan aja. Kan siapa tahu aku bisa bantu. Kamu nggak perlu bantu. Justru kamu yang harus menangani ini semua. Karena mungkin ini kebohongan yang udah kamu buat. Jadi aku nggak mau urusan ini menjadi rumit hanya karena ada aku di dalamnya. Maksud kamu kebohongan apa? Iya. Aku cuma minta kamu stop untuk punya hubungan sama aku lagi. Udahlah, gak usah bercanda. Kok bercanda sih? Gak lucu. Harusnya aku yang tanya sama kamu. Selama ini kamu bercanda ya? Punya hubungan sama aku. Kamu apa-apaan sih? Ngapain aku bercanda? Lagian masalah perasaan masa mau dibercandain sih? Karena aku udah janji sama kamu aku bakal nikahin kamu. Jadi apalagi? Kamu ada apa sih? Udah cerita semua. Atau jangan-jangan ada cowok yang ngedeketin kamu dan lebih kaya dari aku? Ya mentang-mentang aku ya orang nggak punya, kerjaanku juga gak jelas. Kamu jadi bosen. Maaf ya, aku masih belum bisa menata masa depan dengan baik. Tapi kalau memang kamu udah menemukan pria kaya atau pria yang lebih baik dari aku, itu gak masalah. Itu pilihan kamu. Sekarang gini deh, aku nggak mau kamu terus-terusan bercanda sama aku. Kamu terus-terusan bohong sama aku. Aku pengen kejujuran kamu aja. Kejujuran apa sih yang kamu maksud? Iya. Aku nggak pernah tahu dan aku nggak pernah menyangka kalau ternyata kamu punya pikiran untuk ngasih kepastian sama dua perempuan. Masih kepastian sama dua perempuan? Iya, aku juga nggak nyangka aja ternyata kamu mau berniat untuk menjadikan dua orang wanita sebagai calon istri kamu. Kalau orang cakep mah begitu, yang banyak yang suka. Tapi aku serius aja. Karena mungkin tadi aku habis didatengin sama laki-laki dan perempuan. Dia Bentar, mengaku bahwa dia adalah calon istri kamu. Siapa ya? Apa kita mending samperin mereka aja? Jadi kamu biar gak salah paham. Perlu kamu tahu juga, aku gak pernah berhubungan sama perempuan lain selain kamu. Dan memang ada satu kebohongan yang mau aku ceritakan hari ini sama kamu. Aku juga mau tanya sama kamu, sebetulnya kamu ini siapa sih? Karena mungkin tadi setahu aku selama ini kamu orang yang sama, yang memiliki perekonomian sama seperti aku. Tapi di sisi lain, saat tadi aku ketemu sama orang-orang tersebut, mereka bilang kamu orang ternama dan banyak orang yang kenal sama kamu dan juga kamu orang berada. Maksudnya aku nggak ngerti deh, atau selama ini kamu bohongin aku? Nanti aku jelasin soal itu sama kamu. Cuman kalau soal aku janjiin dua perempuan buat aku nikahi, itu salah. Ya kalau memang aku jadi rebutan cewek, ya mungkin itu benar. Ya kamu tahu sendiri lah. Aku gimana orangnya? Aku lagi nggak Kapan kan? Apalagi kamu orangnya kalau udah cemburu, ya begitu. Aku heran aja. Coba giliran ini cuman gak sengaja aja ada cewek yang suka sama aku. Jadi kamu mah begitu awet kalau marah. Coba giliran kamu yang buat salah. Hitungan menit aku udah selesai. Ya karena aku gak mau memperkeruh suasana. Aku pengen hubungan kita awet. Jadi aku pengen memberikan contoh yang baik buat kamu. Iya, Ya. karena mungkin dengan adanya kejadian ini suatu petunjuk buat aku, biar aku tahu kamu orangnya seperti apa. Kamu lebih percaya sama orang lain daripada aku. Ya enggak, masalahnya orang tersebut juga menghina aku habis-habisan. Lagi pula juga, siapa coba yang mau dihina dan direndahkan sama orang-orang lain kayak gitu? Lagi pula juga aku nggak kenal sama mereka. Tiba-tiba mereka datang ngata-ngatain aku, menghina aku, dan ngebahas soal kamu. Ya udah, kamu santai aja, nggak usah begitu dong. Kamu cemburu juga kan? Ya biasa lah. Aku, lebih tepatnya aku bukan cemburu, tapi aku pengen tahu aja sih sebenarnya. Ya aku apa tahu, yang kasih terjadi. tahu kebenarannya ya. Aku memang nggak punya janji sama siapa-siapa selain kamu. Dan kamu juga harus percaya omongan aku. Dan aku udah memberikan banyak bukti sama kamu. Jadi aku minta tolong, kalau ada sesuatu seperti ini, kamu jangan begitu.
Aku mah Aku lagi mau bercanda. Aku serius karena iya, biar gak tegang maksudnya. Iya. Biar kamu juga. ya mana ada coba orang habis dikata-katain habis-habisan dihina direndahkan kayak gitu terus Udah. diajakin bercanda. Sebenarnya bukan masalah hina ataupun direndahkan yang kamu pikirkan kan. Kamu takut aku direbut sama orang lain kan. Alah, kalau begini juga, aku juga mau kasih tahu sama kamu. Kalau misalkan kamu gak sengaja aku ngobrol sama perempuan lain, atau misalkan secara tidak sadar, atau aku tidak sengaja dan bukan niatan buat membuat kamu cemburu, kamu harus memaklumi sayang. Karena misal nih kemarin aku nih jualan bakso bareng sama kamu, terus ada temen aku cewek tuh, aku bikin bakso 2, yang satu aku kasih sama dia dan yang satunya mau aku buat berdua sama kamu. Jadi gak mungkin kan kalau misalkan aku makan berdua bareng sama dia, itu akan lebih menyakitkan perasaan kamu. Jadi aku berdua sama kamu karena yang aku anggap milik aku itu adalah kamu. Jadi aku utamakan yang kamu. Bukan berarti kamu dikasih bekas dari makanan aku, bukan. Tapi itu suatu bukti kalau aku memang menganggap kamu ini nyatu dengan aku, beda dengan dia yang aku kasih bakso penuh begitu sayang. Sebetulnya bukan masalah bekas atau enggaknya, tapi dengan adanya kamu memberikan sesuatu yang utuh untuk orang lain dan memberikan sesuatu yang cuman 1/4 doang sama aku. Bukan, jadi sayang. kayak wow, berarti ini kita baru pacaran aja kamu bisa memperlakukan Gini. aku seperti itu. aku Berarti kamu sama orang lain bisa memberikan segalanya, sedangkan sama aku kamu memberikan setengahnya. konteksnya berbeda sayang. Itu bakso dan ini perasaan. Jadi bukan kita ngelihat dari seberapa utuhnya bakso yang aku kasih sama perempuan lain, tapi melihat hati aku menganggap kamu seperti apa. Coba sekarang dibalik deh. Aku kasih kamu bakso 1 mangkok penuh, terus aku buat berdua sama perempuan lain. Kira-kira gimana perasaan kamu? Coba deh kamu pikir sekarang. Gini deh, Karena yang setiap yang aku lakukan, walaupun kesannya di mata kamu itu salah, tapi itu yang terbaik sayang. Itu yang aku lakukan supaya kamu paham gimana cara aku bersikap sama kamu. Jadi biar kamu tuh gak salah paham, aku terlalu ngerespon sama perempuan lain, atau aku terlalu memberikan perhatian. Bukan memberikan perhatian, cuman karena rasa gak enak aja. Dan perhatian aku 100% penuh buat kamu. Dan contohnya juga untuk perempuan yang itu sayang. Jadi perempuan itu aku gak ada hubungan apapun sama dia. Dan kamu datang tiba-tiba kamu bilang aku menjanjikan sesuatu sama perempuan lain. Enggak. Nah makanya sekarang aku mau jelaskan sama kamu. Perempuan lain boleh bersikap seperti apapun sama aku. Yang terpenting aku udah sepenuhnya sama kamu. Jadi kamu gak perlu khawatir soal perasaan aku. Dan kalaupun aku mau tanpa sepengetahuan kamu, aku bisa guide perempuan itu. Tapi kenyataannya apa? Dan aku bersedia dipertemukan dengan perempuan itu. Jadi sesuatu, jadi rasa sayang itu harus diiringin dengan rasa kepercayaan. Misalkan nih, kamu berbuat salah sama aku tuh cuma tinggal ngasih tahu aja sama kamu. Begitupun sebaliknya. Kamu gak usah mempermasalahkan. Oke, kamu mempermasalahkan gak apa-apa, tapi kamu ngasih masukan. Mas, jangan seperti ini, mas, jangan seperti itu. Ya, aku sama juga sama kayak kamu. Kamu jangan seperti itu lagi. Walaupun cara aku sama kamu beda, tapi yang terpenting kita tidak membebani pasangan kita. Jadi, aku ngerasa nyaman bareng sama kamu. Ketika aku ada masalah, aku tidak takut untuk menceritakan sesuatu sama kamu. Karena kamu pasti paham dan kamu akan memberikan solusi. Sama, kamu juga begitu. Ketika kamu ketahuan berbuat salah sama aku, kemudian kamu gak cerita ataupun cerita, responku pasti sama. Cuman akan lebih sakit hati ketika aku tahu sendiri sebelum kamu memberitahu sama aku. Cuman walaupun kamu udah ketahuan berbuat salah dan aku ngelihat dari orang lain atau dengar dari orang lain, tapi sikap aku gimana sama kamu? Beda nggak ketika kamu memberitahu sendiri dengan orang lain memberitahu? Nggak ada bedanya. Intinya cuman ya mungkin dari segi sikap aja sayang, aku berbeda sama kamu. Cuman intinya tetap aku pengen memperbaiki biar kamu meminimkan kesalahan. Dan kamu pun juga begitu sama aku kalau aku ada salah. Bukan malah memperkeruh suasana. Jadi karena yang udah terjadi gak mungkin bisa diulang. Karena kalau sudah terjadi kita harus
memperbaiki aja dan mengingatkan agar tidak terulang kembali. Kita ini sama-sama manusia. Kamu punya kekurangan, punya kelebihan. Aku juga punya kekurangan, punya kelebihan. Intinya kalau kita sama-sama paham, kamu sama-sama pengertian, kita sama-sama sabar, dan kita saling percaya dan mau menjaga kepercayaan, aku yakin sampai kita menikah pun atau sampai kita tidak ada pun, salah satu dari kita gak ada yang bakalan bisa menggantikan, karena kita udah merasa nyaman dengan pasangan kita. Dan sekarang aku pengen buktikan sama kamu, kira-kira bener nggak yang aku omongin sama kamu? Perempuan itu cuman mau suka aja sama aku, bukan karena aku yang menjanjikan sesuatu sama dia. Karena dari tadi aku udah ngomong panjang lebar sama kamu. Aku juga udah mencoba untuk membuat kamu percaya, dan juga udah mencoba menenangkan kamu biar suasana juga tidak semakin panas, tidak semakin keruh. Jadi kita harus sama-sama sabar, oke? Iya, kalau memang apa yang ada di pikiran aku saat ini itu salah. Bukan salah sayang. Jadi wajar kamu itu berpikiran seperti itu, karena kan kamu perempuan, mudah tersinggung, dan kamu ini juga karena rasa sayang kamu yang begitu besar sama aku, jadi kamu bersikap seperti itu. Aku wajar kok, nggak masalah. Makanya dari tadi aku ya ajakin kamu bercanda, ajakin kamu ngobrol santai, biar kamu juga ngerasa ketika kamu ada rasa cemburu sama aku nggak balik marah sama kamu. Malah aku bakalan memberikan pengertian sama kamu biar kamu paham maksud aku. Begitupun aku nanti, kamu juga harus begitu. Jadi kita siapapun yang berbuat salah baik sengaja ataupun tidak, kita harus memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Kita saling mengingatkan satu sama lain. Begitu. Karena aku ini laki-laki, nantinya akan menjadi calon imam kamu, calon pemimpin kamu, dan aku bakalan bertanggung jawab sama kamu. Jadi mulai sekarang aku bakalan memberikan contoh yang terbaik buat kamu. Ya walaupun gak 100% aku baik, terkadang aku juga berbuat salah. Nah, kesalahan aku kamu yang nutupin nanti. Kamu, kekurangan aku nanti kamu yang ngehandle. Begitu sayang. Paham kan maksud aku kan? Nah udah, sekarang kamu sabar. Jadi aku tadi juga udah ngasih perumpamaan ya, yang kemarin kita makan bakso. Jadi kamu harus sabar, oke? Aku gak mungkin berkhianat sama kamu, dan aku juga gak mungkin berpaling sama perempuan. Kamu udah yang terbaik buat aku, oke? Sekarang aku pengen ngelihat perempuan yang udah kurang ajar sama kamu itu, dan juga yang laki-laki itu. Emang dia di mana sekarang? Dia ada di deket dagangan aku. Oke, aku bakalan masih pelajaran. Ayo, udah sabarin dulu dong. Udah sabar belum nih? Sudah. Ya udah, lihat dulu dong. Udah sabar belum? Ya udah, ayo. Gimana ya mas? Perempuan itu jangan-jangan kita dibodohin sama dia. Leli, David, ngapain kalian di sini? Iya, Udah bilang aja kamu. Hah? kita nemuin cewek kamu guys. Ya emang kenapa? Kalau misalkan kamu udah tahu pacar aku jualan bakso, emang kenapa? Kamu ini gimana sih guys? Kamu apa nggak mikir ya? Kamu kenapa sih lebih milih cewek penjual bakso ini daripada aku? Padahal kan kita sama-sama kaya. Jadi kalau kita jadi suami istri kan kita nggak perlu repot-repot mikirin apa yang mau dimakan. Tuh kan mas, kamu udah tahu sendiri kan. Jadi sekarang itu hak kamu untuk memilih. Karena dari tadi juga aku udah dengar semua omongan dari mereka. Aku rasa kamu juga berhak kok kalau mau menjalin hubungan sama. Sekarang begini deh, ini bukan tentang pilihan, karena aku nggak pernah mau memilih antara kamu dengan yang lain. Yang jelas aku udah bareng sama kamu. Lel, aku mau kasih tahu ya sama kamu. Gara-gara kamu, identitas aku jadi terbongkar sekarang, tahu nggak? Ya. Dia pacaran sama aku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Dan kamu datang ke sini cuma buat ngerusuhin hubungan aku sama dia. Maksud kalian apa sih? Menurut aku benar apa kata Leli. Kamu tuh pantas sama Leli tau nggak guys? Kalau kalian berdua masih ngotot buat ikut campur masalah pribadi aku bakalan buat bangkrut kantor kalian. Ingat, kantor kalian juga masih bergantung sama kantor aku. Ya. Aku tinggal bilang aja ke manajer aku bakalan blacklist perusahaan kalian. Jangan guys. Hah? Kalau seperti itu kan kita merugikan kita guys. Ya kalau misalkan kalian seperti ini, apa kalian gak merugikan aku? Hah? Kamu juga Lel. Kalau kamu memang mau, harusnya kamu pacaran tuh sama dia.
bukan sama aku, Lel. Kamu kok malah nyuruh aku pacaran sama dia Ya sih? udah, ya namanya perasaan juga gak bisa dipaksakan kan. Kalau kamu tetap maksa dan kamu tetap ngeyel, aku bakalan bikin hancur perusahaan kalian. Lel, mendingan kamu cari aman aja deh, ya. Kamu jangan paksakan kehendak kamu untuk mendapatkan Bagas. Daripada semua masa depan kamu itu hancur, yang mendingan kamu relakan Bagas sama perempuan itu. Dan Ini gimana sih? Katanya kamu mau bantu aku. perlu kalian berdua ingat, walaupun Cinta cuma jualan bakso, tapi dia lebih berharga daripada kalian berdua, tahu nggak? Kalian berdua pura-pura baik di depan aku kan karena kalian butuh sama aku kan. Seandainya kalian nggak butuh sama aku, mungkin aku bakalan ditendang sama kalian, tahu nggak? Karena aku tahu betul siapa kalian berdua. Dan mulai sekarang aku ingatkan sama kalian, pertama dan terakhir, kalau kalian masih tetap ganggu hubungan aku sama Cinta atau nggak ganggu Cinta, kalian berdua bakalan buat hancur perusahaan kalian. Iya Gas, aku bakal peringatkan Leli supaya gak ganggu hubungan kamu. Dan kamu ini juga perempuan, Lel. Kamu juga harusnya punya harga diri yang tinggi. Kalau sayang sama orang bukan seperti ini caranya. Dan kamu juga, kamu ini sebagai laki-laki, kamu harus mengingatkan dia dong. Sudah Gas, sudah aku ingatkan berulang kali. Aku Leli, tahu betul, Fit. Aku tahu betul siapa kamu. Kamu bukan mengingatkan. Atau bahkan bisa jadi kamu yang ngompori buat dia datang ke sini kan? Karena kamu pengen mengambil keuntungan. Kalau Leli menikah sama aku, otomatis perusahaan kamu juga bakalan bagus. Karena aku perhatikan, karena kamu sahabatnya Leli. Begitu kan maksud kamu kan? ya aku nggak mau Gas. Udah, mending kalian berdua pergi. Ingat kata-kataku tadi. Udah, masih punya malu nggak? Leli, udah yuk. Tapi kan Kamu udah dengar sendiri kan? Aku masih mau kamu anggap aku berbohong sama kamu? Atau pembuktian yang aku kasih sama kamu masih kurang? Enggak sih Mas, aku juga tadi udah lihat dengan langsung gimana kamu mengatasi semuanya. Jadi aku pikir tadinya omongan wanita itu benar, tapi ternyata setelah aku melihat ketegasan yang kamu berikan sama mereka berdua, aku yakin semua yang udah mereka omongin itu adalah suatu kebohongan. Makanya kalau ada sesuatu jangan langsung menuduh. Kamu tanyakan baik-baik. Jadi biar aku juga gak ada rasa kesal sama kamu. Karena kalau kita lagi ada masalah, kita sama-sama emosi, ya korbannya aku sama kamu. Hubungan kita juga gak bakalan bisa terselamatkan. Karena aku juga gak merasa aku bareng sama orang lain. Dan aku juga gak pernah ada perasaan sama orang lain. Dan perasaanku cuma bareng sama kamu sayang. Jadi ini apalagi kamu jualan bakso, mungkin itu jadikan alasan kamu dan buat mencurigai aku. Padahal itu gak ada ngaruhnya sama aku. Dan kamu udah dengar sendiri, tadi aku ngomong aku memang punya perusahaan. Dan aku memang sengaja jadi orang miskin. Karena aku malas bertemu sama orang-orang model seperti tadi. Dan aku lebih baik jadi orang miskin, tapi aku bareng sama kamu. Karena aku bareng sama kamu juga gak ada tekanan, juga gak ada gengsi, sering bantuin kamu jualan bakso. Jadi aku minta tolong sama kamu, ya kamu jangan pernah pergi buat ninggalin aku sayang. Ya kalau aku nggak bakalan pergi lah, tapi kan dalam keadaan kamu yang seperti ini, aku yakin kamu bisa memilih wanita di luar sana yang jauh lebih pantas daripada aku. Tapi kan kenyataan seperti apa sayang? Kenyataan aku tetap bareng sama kamu dan kenyataannya aku juga nggak berpaling ke perempuan lain. Kamu masih nggak percaya lagi? Hah? Masa tiap kali kita ada masalah aku harus ngungkit tentang bukti yang aku udah kasih sama kamu sih? Karena udah bosen aku ngomong seperti itu. Jadi sekarang ya cukup aku jelaskan aja. Kejadiannya nggak seperti itu, kejadiannya begini. Tahu nggak mau ngomong bukti-bukti lagi. Menurut aku sampai mau berbusa. Jadi kamu mau percaya, oke. Nggak percaya pun aku masih mau berusaha buat kamu percaya sama aku. Cuman kalau aku sudah begitu jangan dibuat mainan ya sayang. Iya, aku berharap semoga kedepannya kamu nggak akan melakukan hal yang sama lagi. Karena kamu udah tahu kalau hal itu buat aku sakit hati. Udah, janji dulu dong. Oke. Untuk kesalahan yang pernah kamu buat juga, kamu jangan diulangi lagi ya, karena itu juga bikin hati aku kayak diiris-iris, tau nggak? Ya kalau
gitu kita sebisa mungkin kita untuk kedepannya saling menjaga perasaan. Ya udah. Bakso kamu udah ada yang jagain. Udah Pak, aku udah jagain bakso. Oke, karena penampilan kamu udah rapi, udah gak seperti tukang bakso. Sekarang kita pergi ke mobil aku, kita pergi jalan. Oke? Kita ke pantai ya. Kamu bohong terus. Ya udah, yuk. Ayo buatan dulu.